Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang deklamasi puisi. Apa itu deklamasi puisi? Deklamasi puisi adalah cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi ya. Jadi membaca puisi dengan dihafalkan tanpa melihat teks. Nah, untuk membaca puisi diperlukan intonasi yang tepat. Nah, agar intonasinya tepat, kamu perlu menandai teks puisi dengan tanda jeda. Berikut ada 3 tanda jeda yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, tanda jeda garis miring 1. Artinya berhenti sebentar, biasanya ada di tengah baris. Yang kedua, tanda jeda 2 miring ya, garis miring 2. Artinya berhenti agak lama, biasanya di akhir baris. Kemudian yang ketiga, tanda jeda garis miring 3. Artinya berhenti lama sekali, biasanya ada pada akhir puisi. Perhatikan contoh puisi dan tanda jedanya berikut ini. Bisa kalian lihat, di baris paling atas ada tanda jeda. Nah, di tengah baris adalah tanda jeda miring 1, artinya berhenti sebentar. Kemudian di akhir baris ada tanda jeda miring 2, garis miring 2, artinya berhenti agak lama. Cara bacanya, aku hanyalah, nah berhenti sebentar, insan biasa. Berhenti lama, agak lama ya. Kemudian di akhir puisi ada garis miring 3, artinya berhenti lama karena ini di akhir puisi. Menuju puncak ilmu masa depan. Nah, seperti itu ya penggunaan tanda jeda pada teks puisi. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Hari ini kita akan belajar sumber daya alam berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya, yang berasal dari hewan, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan seperti susu, daging, telur, dan sebagainya. Kemudian yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah-buahan, dan lain-lain ya. Itu adalah sumber daya alam hayati. Kemudian yang kedua adalah sumber daya non-hayati, tidak hidup ya. Sumber daya non-hayati berarti bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti emas, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya ya. Itu adalah pembagian sumber daya alam berdasarkan asalnya. Ada 2, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, anak-anak, selanjutnya, agar sumber daya alam tetap terjaga keberlangsungannya, maka kita perlu melestarikan. Di sini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Artinya, melestarikan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, berarti hewan dan tumbuhan.
ada dua cara pelestariannya. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Artinya pelestarian hewan atau tumbuhan di habitat aslinya. Habitat itu berarti tempat hidup aslinya. Nah, contohnya di Indonesia, pelestarian sumber daya alam in situ itu namanya adalah Taman Nasional. Di sini contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian ada lagi namanya Taman Nasional Waikambas. Dua taman nasional ini melestarikan berbagai macam hewan di dalam habitat aslinya atau tempat hidup aslinya. Kemudian yang kedua adalah pelestarian ex situ, eksternal. Ex itu berarti di luar. Berarti melestarikan hewan maupun tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya, jika hewan itu misalnya di kebun binatang, cara melestarikannya dirawat di kebun binatang. Kemudian ada yang namanya kebun koleksi. Nah, jika tumbuhan itu biasanya dilestarikan di tempat yang namanya kebun botani. Kebun botani itu adalah kebun yang biasanya ada berbagai macam jenis tumbuhan. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, kalian bisa melihat dan membaca ada berbagai macam kebun botani yang lain di LKS maupun di buku paket kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kolase. Masih ingat kolase? Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni dengan cara memotong dan menempel ya. Nah, ada berbagai jenis bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat kolase. Antara lain, di sini ada 10, banyak sekali ya. Yang pertama ada yang namanya serutan kayu. Nah, biasanya sebelum digunakan diwarnai dulu ya, agar indah ya. Kemudian kaca, ternyata kaca juga bisa dijadikan bahan untuk kolase. Kemudian batu, batu ini biasanya yang dibuat untuk kolase adalah batu akik. Kemudian yang keempat logam. Ya. Yang kelima keramik, potongan-potongan keramik ya. Kemudian yang keenam tempurung kelapa. Tempurung kelapa juga bisa digunakan sebagai bahan untuk kolase. Kemudian 7 biji-bijian. Ini biji-bijian ya, seperti biji kacang hijau, biji kedelai, dan sebagainya. Kemudian daun-daunan, terutama daun-daunan yang sudah kering ya. Kemudian yang ke-9 adalah kulit-kulitan. Kulit-kulitan di sini adalah kulit dari tumbuhan ya, batang atau kulit tumbuhan. Kemudian yang ke-10 bisa juga dari kertas bekas. Bisa dari koran atau majalah atau kertas-kertas yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itulah beberapa macam bahan kolase. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Tugas kalian adalah buatlah sebuah poster tentang pelestarian sumber daya alam. Sebagai contoh, kalian bisa melihat di buku paket, LKS, ataupun sumber yang lain. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.